para penghuni rumah tetua, terima kasih sudah kembali lagi di rumah kita, Rumah Tetua. Dimanapun kalian berada, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan. Amin. Tapi ya, hari gini nonton spoiler masih ada aja yang komen videonya nggak nyambung, videonya diulang-ulang jadi nggak seru. Coba dong para tetua bantai aja tuh kalau masih ada yang komen kayak gitu ya. Udah lah ya, kalau gitu markinjut aja, mari kita lanjut spoiler BTTH-nya. Cerita dilanjut dengan kegemparan yang melanda pertempuran antara Xiaoyan melawan aliansi Sungai Mendalam. Saat Xiaoyan akan menghabisi Guyo, tiba-tiba tangan keriput keluar dari celah spasial yang menggagalkan usaha Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika terkejut dan merasakan bahwa aura sosok yang muncul ini berada di tingkat doseng. Lalu ekspresi Xiaoyan pun berubah menjadi serius. Xiaoyan pun mengendalikan lempeng hitam yang dikelilingi api lalu menyusutkannya menjadi seukuran telapak tangan di tinjunya dan mengayunkannya ke depan. Lempeng hitam itu bertabrakan hebat dengan tangan hitam dan melepaskan cahaya hitam pekat yang melilit lengan tersebut. Garis-garis hitam di kulit lengan yang keriput bergerak seperti ular dan bergegas menghadapi cahaya hitam, lalu keduanya saling memusnahkan dalam bentrokan diam-diam. Setelah serangan mereka lenyap, lengan hitam itu mendorong paksa lempengan hitam milik Xiaoyan dan meraih Guyo. Celah spasial tersebut melebar dan kekuatan hisap yang kuat menarik Guyo ke dalamnya. Xiaoyan tidak ingin Guyo diselamatkan, dan Xiaoyan juga tidak mengerti mengapa doseng dari Hall of Soul itu tidak muncul. Xiaoyan bergerak cepat menekan jari-jarinya ke tubuh Guyo dengan kecepatan kilat, menembus pertahanan Doki Guyo dan menciptakan beberapa lubang berdarah yang seketika menyebabkan Guyo menjerit kesakitan dengan wajah pucat pasi. Xiaoyan kemudian mengarahkan jarinya ke dahi Guyo untuk serangan yang mematikan. Namun sebuah seruan tua terdengar dari celah spasial tersebut. Lengan hitam itu mengencangkan cengkramannya di bahu Guyo, menarik Guyo lebih cepat ke dalam celah. Pada saat yang sama, doseng misterius itu mengulurkan jari hitam yang bertabrakan keras dengan jari Xiaoyan. Benturan kedua jari menciptakan badai dahsyat yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Xiaoyan pun terdorong mundur beberapa langkah dan mata Xiaoyan menatap dingin pada tangan hitam yang kini tampak berwarna ungu merah yang kemungkinan diakibatkan oleh api surgawi milik Xiaoyan. Tangan hitam itu mundur ke dalam celah spasial saat suara tua yang gelap menggema, mengakui kesalahan klan Hun karena telah membiarkan Xiaoyan menjadi begitu kuat. Tetapi mereka juga menyatakan bahwa klan Hun tidak takut. Suara itu menantang Xiaoyan untuk datang ke dunia Hun jika ingin menyelamatkan ayahnya Xiaozan, menyatakan bahwa sosok tua itu akan menunggunya. Xiaoyan dengan dingin menanggapi bahwa Xiaoyan pasti akan menuju ke dunia Hun. Xiaoyan juga tidak gegabah menyerbu celah itu dan menyadari kekuatan klan Hun serta mengingat nasib leluhurnya Xiao Xuan. Sosok di dalam celah spasial itu terdengar marah oleh tanggapan Xiaoyan, menyebutkan adanya batasan yang mencegahnya muncul untuk membunuh Xiaoyan sebelum celah itu menyusut dan menghilang. Namun tepat sebelum celah spasial itu lenyap, suara lainnya mencapai telinga Xiaoyan, menyatakan bahwa takdir Xiaoyan adalah menjadi tahanan klan Hun. Xiaoyan menatap dingin ke tempat celah itu menghilang, merenungkan keanehan ahli klan Hun yang berhasil menembus ruang bintang yang telah Xiaoyan kunci untuk menyelamatkan Guyo. Xiaoyan menduga sosok tadi adalah eksistensi di puncak bintang satu doseng, dan mungkin itu adalah sosok Tianzun pertama. Meskipun Xiaoyan baru berada di tingkat awal bintang satu doseng, Xiaoyan merasa tidak akan takut bertarung melawannya berkat kekuatan dari api surgawi. Xiaoyan menyadari bahwa setelah mencapai kelas doseng, klan Hun tidak akan lagi meremehkannya dan akan mengirim ahli sejati dalam pertemuan berikutnya. Xiaoyan lalu berbalik menghadap murid-murid dan tetua pavilion bintang jatuh yang terdiam karena pertempuran tadi. Xiaoyan menginstruksikan pada tetua untuk kembali bertugas, membersihkan kekacauan dan merawat yang terluka, sementara para murid melanjutkan aktivitas seperti biasa. Semua orang dengan hormat mematuhi karena reputasi Xiaoyan di Falling Star Pavilion mencapai puncaknya berkat kekuatan doseng yang baru saja Xiaoyan tunjukkan. Xiaoyan kemudian bergerak ke alun-alun tempat Yao Lao, Cailin dan yang lainnya berada. Kondisi mereka tampak membaik, kemungkinan karena pil obat yang diberikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun bergegas menanyakan keadaan Yao Lao dan Cailin. Yao Lao dengan senyum lembut dan bangga menyatakan dirinya baik-baik saja dan mengakui bahwa Xiaoyan kini telah melampaui gurunya.
Yao Lao merenungkan perjalanan Xiaoyan dari pemuda yang dianggap sampah hingga mencapai puncak benua Doqi saat ini. Yao Lao pun lanjut menanyakan tentang Doseng Hall of Soul yang campur tangan tadi. Xiaoyan membenarkan sosok itu sangat kuat, namun tampak khawatir akan sesuatu sehingga tidak berani muncul sepenuhnya. Yao Lao berspekulasi bahwa sosok itu mungkin terkekang oleh sesuatu. Xiaoyan pun mengangguk menyetujui pernyataan Yao Lao dan mengajak mereka kembali ke aula utama untuk membahas kejadian selama 2 tahun terakhir. Di aula utama, Xiaoyan duduk bersama Yao Lao, Cailin, dan yang lainnya. Xiaoyan mendengarkan penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi selama 2 tahun ketidakhadirannya, termasuk pembentukan aliansi Sungai Mendalam oleh Sekte Langit Mendalam dan faksi lainnya. Wajah Xiaoyan menunjukkan rasa dingin saat mendengar nama aliansi itu. Yao Lao pun menyatakan niatnya untuk memimpin serangan balasan terhadap aliansi Sungai Mendalam, mengingat pemimpin mereka yaitu Iblis Tua Tianming telah dibunuh oleh Xiaoyan dan juga banyak ahli mereka yang telah tewas di alam bintang. Xiaoyan setuju bahwa aliansi Sungai Mendalam bukan lagi ancaman yang besar, tetapi menekankan bahwa kekuatan Paviliun Bintang Jatuh saat ini masih belum cukup untuk melawan Hall of Soul. Xiaoyan mengusulkan perlunya meniru Sekte Langit Mendalam dalam membentuk aliansi yang benar-benar besar untuk menghadapi ancaman dari Hall of Soul. Xiaoyan mengusulkan untuk membentuk persekutuan untuk melawan Aula Jiwa dan menyadari bahwa Paviliun Bintang Jatuh sendirian tidak cukup kuat. Yao Lao dan yang lain terkejut namun merenungkan ide tersebut. Xiaoyan menjelaskan bahwa kekuatan Aula Jiwa terlalu besar sehingga mencari sekutu adalah keharusan untuk memiliki peluang menang. Cailin menyuarakan keraguan tentang siapa yang berani menentang Aula Jiwa. Namun Xiaoyan berpendapat bahwa justru karena kekuatan dan tindakan Aula Jiwa yang sering merugikan pihak lain seperti mengumpulkan jiwa para alkemis, maka ada peluang untuk membentuk aliansi. Menara Pil adalah salah satunya yang disebut sebagai contoh pihak yang sangat membenci Aula Jiwa. Dokter peri kecil awalnya meragukan kekuatan Menara Pil, menganggap 3 kepala raksasanya hanya setingkat puncak Dozun. Namun Yao Lao segera mengoreksi pandangan ini dan menjelaskan bahwa Menara Pil memiliki kekuatan tersembunyi yang jauh lebih besar, menjadikannya tempat suci bagi alkemis dan setara dengan Aula Jiwa. Yao Lao juga menambahkan bahwa tetua Xuan Kongzi dari Menara Pil baru-baru ini telah mencapai tingkat Banseng. Yao Lao juga mengklarifikasi insiden di masa lalu di mana 3 kepala Menara Pil bertarung melawan kepala Aula Jiwa. Mereka sebenarnya hanya melawan sebagian jiwa yang merasuki seorang ahli Aula Jiwa dan tetap kalah telak. Yao Lao kemudian mengungkapkan keberadaan Menara Pil kecil di dalam Menara Pil, sebuah inti sejati yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang telah memenuhi syarat yang ketat. Seseorang harus mampu memurnikan pil obat tingkat 8 dengan pil lightning 7 warna dan memiliki roh tingkat jiwa. Xiaoyan pun juga mengakui betapa beratnya persyaratan ini. Di dalam Menara Pil kecil inilah terdapat para tetua sejati yang sangat kuat dan kuno, dan inilah alasan mengapa Aula Jiwa tidak berani bertindak terlalu jauh terhadap Menara Pil. Yao Lao sendiri pernah tinggal di sana, namun ia pergi karena tidak terbiasa dengan suasananya. Xiaoyan pun menyadari bahwa Menara Pil memang jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Yao Lao mengkonfirmasi bahwa aliansi dengan Menara Pil sangat mungkin terjadi karena kebencian mereka yang mendalam terhadap Aula Jiwa. Yao Lao juga kembali menceritakan kebencian ini berakar dari insiden tragis di masa lalu, yaitu seorang murid berbakat dari kepala menara ternyata adalah mata-mata dari Aula Jiwa. Setelah identitasnya terungkap dan dimaafkan oleh gurunya, murid tersebut justru malah membunuh sang guru dengan bantuan ahli dari klan Hun. Peristiwa ini pun memicu perang besar antara Menara Pil dan Aula Jiwa yang meskipun berakhir dengan kerugian besar di pihak Menara Pil sehingga kebencian itu terus tumbuh seiring waktu. Xiaoyan merasa simpati mendengar cerita ini yang mengingatkannya pada pengalaman Yao Lao sendiri. Meskipun demikian, Yao Lao memperingatkan bahwa meyakinkan para tetua keras kepala di Menara Pil kecil untuk bersekutu tidak akan mudah meskipun mereka membenci Aula Jiwa. Namun Xiaoyan dengan tekadnya kuat tetap berniat untuk mencoba. Yao Lao berjanji akan menemani Xiaoyan ke Menara Pil setelah urusan di Paviliun Bintang Jatuh selesai dan memanfaatkan hubungan lamanya dengan Menara Pil. Cailin menyarankan untuk mengajak Sekte Bunga dan Burning Flame Valley untuk bergabung
Membayangkan kekuatan gabungan yang besar akan menarik sekte-sekte yang lain yang juga telah dirugikan oleh aula jiwa. Lalu Yaulau akhirnya mengungkapkan bahwa sekte bunga memiliki 2 tetua Banseng tersembunyi yang berhutang budi padanya. Ditambah hubungan Xiaoyan dengan Yun Yun, kemungkinan sekte bunga bergabung cukuplah besar. Yaulau juga menjelaskan bahwa Burning Flame Valley tidaklah sederhana, karena mereka didirikan oleh sosok sekuat leluhur Xiaoyan yaitu Xiao Xuan. Lembah itu kini memiliki leluhur Banseng tingkat tinggi yang masih hidup yang mungkin bisa dibujuk bergabung jika Xiaoyan dapat membantu menyembuhkan luka lama yang dideritanya. Xiaoyan pun merasa takjub dengan potensi kekuatan aliansi ini, menyadari bahwa faksi-faksi besar tersebut memiliki fondasi yang jauh lebih dalam dari perkiraannya. Xiaoyan bertekad menyelesaikan pembentukan aliansi ini sebelum Purifying Demonic Lotus Flame muncul. Belajar dari pengalaman leluhurnya Xiao Xuan, Xiaoyan mengerti bahwa kekuatan individu tidak akan cukup untuk melawan kekuatan sebesar aula jiwa. Sehingga membangun aliansi yang kuat adalah prioritas mendesak. Kabar tentang pertempuran di alam bintang yang berakhir dengan kemenangan spektakuler karena kemunculan Xiaoyan dari pelatihannya ini diprediksi akan melambungkan reputasi Xiaoyan dan Paviliun Bintang Jatuh di dataran tengah. Kabar pertempuran ini mengejutkan semua orang. Ahli Banseng yang dianggap legendaris ternyata bisa dikalahkan oleh Xiaoyan seorang diri, bahkan menewaskan 2 di antaranya. Prestasi ini tentu saja membuat tidak ada faksi lain di dataran tengah yang berani meremehkan Paviliun Bintang Jatuh lagi. Berbanding terbalik dengan kebangkitan Paviliun Bintang Jatuh, aliansi Sungai Mendalam justru berada dalam kondisi suram. Satu-satunya ahli Banseng mereka dari Sekte Langit Mendalam telah tewas di tangan Xiaoyan bersama dengan banyak ahli lain yang mengikutinya ke alam bintang. Aliansi Sungai Mendalam jelas menghadapi masa sulit karena kehilangan kekuatan puncak seperti Iblis Tua Tianming, membuat mereka tak lagi mampu untuk melawan Paviliun Bintang Jatuh. Kepanikan pun seketika menyebar dan banyak sekte anggota aliansi mulai khawatir dan menarik diri yang tentu saja mempercepat kehancuran aliansi Sungai Mendalam. Sementara dataran tengah gempar, Paviliun Bintang Jatuh tampak tenang selama beberapa hari pertama dan mereka mulai membersihkan kekacauan di alam bintang. Meskipun mengalami kerugian akibat serangan aliansi Sungai Mendalam, kerugian itu tidak seberapa dibandingkan pihak lawan. Ketenangan ini berakhir setelah 3 hari ketika pembalasan Paviliun Bintang Jatuh dimulai secara resmi. Dipimpin oleh Xiaoyan yang berada di level Doseng dan Yaulau di level Banseng, Paviliun Bintang Jatuh pun melancarkan serangan balik. Aliansi Sungai Mendalam menderita kekalahan telak tanpa mampu membentuk pertahanan yang berarti. Markas besar Aliansi Sungai Mendalam yang juga markas Sekte Langit Mendalam pun berhasil direbut. Nasib Sekte Langit Mendalam yang pernah disegani berakhir ketika kepala sektenya tewas oleh tamparan Xiaoyan. Aliansi Sungai Mendalam hancur dalam sehari, anggotanya tercerai-berai. Bahkan sekte-sekte kecil yang dulu berlindung di bawah namanya sekarang berbalik menyerang sisa-sisa aliansi. Paviliun Bintang Jatuh pun tidak mempedulikan para oportunis tersebut. Setelah merebut markas utama, kontingen besar mereka menyebar untuk menyerang faksi-faksi kuat di dalam aliansi seperti Lembah Sungai Es dan Paviliun Petir Angin yang turut serta dalam serangan sebelumnya. Di Paviliun Petir Angin, Xiaoyan berdiri di langit menatap tanpa emosi pada gunung yang kacau dan terbakar. Xiaoyan yang memimpin pasukan Paviliun Bintang Jatuh ke sana telah melenyapkan beberapa sekutu aliansi Sungai Mendalam di sepanjang jalan tanpa belas kasihan. Xiaoyan sadar bahwa jika bukan karena kemunculannya tepat waktu, nasib Paviliun Bintang Jatuh akan jauh lebih buruk di tangan Sekte Langit Mendalam dan Aula Jiwa. Di dataran tengah ini, yang lemah akan menjadi mangsa oleh mereka yang lebih kuat dan hanya kekuatan besarlah yang akan menjamin kelangsungan hidup. Lei Zunzi yang terluka parah oleh serangan tetua Paviliun Bintang Jatuh menatap Xiaoyan dengan ganas. Xiaoyan menanggapi dengan acuh tak acuh ancaman tentang hubungan Paviliun Petir Angin dan suku Heaven Demon Phoenix, menyatakan akan menyelesaikan urusannya dengan suku itu di masa depan. Xiaoyan juga mengingatkan bahwa Paviliun Bintang Jatuh telah kehilangan 28 ahli di tangan Paviliun Petir Angin dan hari pembalasan ini tak akan terhindarkan. Xiaoyan pun perlahan mengangkat tangannya ke arah Lei Zunzi. Wajah Lei Zunzi berubah kaget dan seketika mengaktifkan gerakan 3000 petir angin hingga batasnya dan menciptakan banyak bayangan di langit untuk melarikan diri.
Xiaoyan pun hanya tersenyum tipis melihat teknik itu. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan menyebabkan ruang di sekitarnya seketika runtuh. Sebuah bayangan di kejauhan tiba-tiba berhenti dan darah menyembur saat Lei Zunzi hancur menjadi daging cincang tanpa sempat berteriak. Xiaoyan pun segera menarik tangannya tanpa melirik sisa-sisa dari Lei Zunzi. Sementara tetua pavilion bintang jatuh mendekat dengan hormat, melaporkan bahwa mereka telah menemukan informasi tentang klan Han sesuai instruksi dari Xiaoyan. Ternyata klan Han selama ini telah ditindas oleh pavilion petir angin selama bertahun-tahun karena alasan yang tidak diketahui. Kekuatan mereka telah menyusut drastis hingga hanya menjadi klan tingkat kedua di kota Tianbei, dan mereka hidup dalam kondisi yang menyedihkan. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar laporan itu, dan rasa bersalahnya pun muncul di matanya. Xiaoyan menduga penindasan itu terjadi karena kedekatan klan Han dengannya di masa lalu. Kesibukannya berlatih membuatnya lupa akan kesulitan yang mungkin ditimbulkannya pada mereka. Xiaoyan menghela nafas, mengingat Han Sui yang pernah menyelamatkannya saat pertama kali tiba di dataran tengah. Meskipun Xiaoyan pernah membantu klan Han untuk menghancurkan klan Hong, mereka kemudian ditekan oleh pavilion petir angin hingga jatuh dari status faksi tingkat atas. Xiaoyan lanjut bertanya apakah orang-orang sudah dikirim untuk membantu klan Han. Tetua itu pun mengonfirmasi bahwa tim tetua Gan yang beranggotakan 3 orang sudah menuju ke sana. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun mengangguk sedikit dan menatap ke langit utara dalam diam. Di kota Tianbei, di kediaman klan Han, semua anggota klan terkejut melihat kemunculan tiba-tiba 3 pria tua dengan aura yang sangat kuat. Dengan lambaian tangan yang santai, ketiga tetua itu melumpuhkan beberapa ahli yang datang mencari masalah dengan klan Han. Han Chi, kepala klan Han yang berambut putih, melangkah maju dengan hati-hati dan bertanya alasan kedatangan para tetua. Di sampingnya berdiri 2 wanita cantik, yaitu Han Yue dengan rambut perak dan aura dingin, serta Han Sui yang tampak lebih muda dengan sikap yang luar biasa. Seorang tetua berambut putih tersenyum, memperkenalkan diri mereka sebagai utusan dari pavilion bintang jatuh yang datang atas perintah dari kepala pavilion junior yaitu Xiaoyan. Tetua itu bertanya apakah Han Chi tertarik untuk memperluas klan Han menjadi pavilion petir angin berikutnya di wilayah utara. Semua orang di klan Han pun tertegun mendengar nama pavilion bintang jatuh. Han Sui bergumam pelan, sementara Han Yue dengan cepat menjelaskan kepada Han Chi bahwa ini adalah perbuatan Xiaoyan, nama yang kini begitu terkenal di dataran tengah. Tetua itu menjelaskan bahwa pavilion petir angin tidak akan ada lagi, dan jika klan Han tertarik, mereka bisa menggantikannya dengan bantuan penuh dari ketiga tetua tersebut. Han Chi pun terkejut sesaat, lalu tubuhnya bergetar hebat oleh kegembiraan yang meluap. Mendapat dukungan dari pavilion bintang jatuh yang sedang naik daun adalah kesempatan luar biasa bagi klan Han. Tetua itu pun kembali meyakinkan Han Chi bahwa ini adalah instruksi langsung dari Xiaoyan. Han Sui menggigit bibir bawahnya, menatap tetua itu dan bertanya dengan lembut apakah Xiaoyan tidak datang. Tetua itu pun ragu sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Menyadari perasaan wanita muda itu kepada Xiaoyan, tetua itu tidak berani bersikap meremehkan. Tetua itu pun lanjut mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya, memberikannya kepada Han Sui dan Han Yue sebagai pemberian dari Xiaoyan. Tetua itu juga menyampaikan ucapan terima kasih dari Xiaoyan kepada Han Sui karena telah menyelamatkannya di masa lalu. Namun mata cerah Han Sui meredup menatap botol giok pemberian Xiaoyan. Han Sui pun mengangguk dalam diam, mengambil botol itu lalu berbalik dan pergi tanpa bicara. Han Yue pun hanya bisa menghela nafas melihatnya, lalu menyusul Han Sui keluar dari ruangan dan memeluk adiknya tersebut. Han Yue tahu perasaan Han Sui kepada Xiaoyan, tetapi menyadari bahwa Xiaoyan kini terlalu hebat. Han Yue menunduk dan melihat bibir Han Sui yang melengkung menunjukkan kekeras kepalaannya dan menyatakan bahwa gadis itu belum mau menyerah. Han Sui pun hanya bisa menghela nafas lagi, menyadari pria seperti Xiaoyan bukanlah seseorang yang bisa mereka taklukkan. Selama 10 hari, pavilion bintang jatuh melancarkan aksi balas dendam yang menghancurkan setidaknya 20 faksi musuh. Faksi-faksi yang lebih lemah ini tidak berdaya melawan kekuatan pavilion bintang jatuh yang telah diperkuat oleh ahli banseng tingkat tinggi dan doseng bintang 1 dan banyak ahli lainnya. Letusan kekuatan ini mengejutkan banyak pihak dan mengubah pandangan mereka terhadap pavilion bintang jatuh.
Faksi yang dulu dianggap diam dan berkembang di sudut, kini terbukti sebagai kekuatan ganas yang berbahaya jika diprovokasi. Setelah 10 hari berlalu, pasukan Paviliun Bintang Jatuh mulai ditarik mundur karena tujuan Xiaoyan dan Yao Lao bukanlah pembantaian massal, melainkan membangun reputasi yang menggentarkan sambil mengendalikan situasi. Sementara Paviliun Bintang Jatuh sibuk membalas dendam, Hall of Soul tetap tenang secara mencurigakan dan tidak memberikan bantuan kepada aliansi Sungai Mendalam. Kelompok Xiaoyan menyadari bahwa Hall of Soul kemungkinan besar juga sedang mengumpulkan kekuatan untuk serangan mematikan di masa depan. Menyadari ancaman besar dari Hall of Soul, bahkan dengan Xiaoyan yang telah mencapai tingkat doseng, prioritas utama Paviliun Bintang Jatuh adalah membentuk aliansi strategis. Dan untuk tujuan ini, 2 surat proposal aliansi dikirimkan melalui ahli Paviliun Bintang Jatuh menuju Sekte Bunga dan Burning Flame Valley. Kedua faksi ini meskipun tidak sekuat Paviliun Bintang Jatuh, mereka merupakan kekuatan besar di dataran tengah yang dapat memperkuat posisi mereka secara signifikan. Xiaoyan berharap dengan menyatukan 3 faksi besar ini, faksi-faksi kecil lainnya akan mengikuti dan menciptakan kekuatan aliansi yang mampu menandingi Hall of Soul. Xiaoyan pun menunggu dengan cemas kabar dari kedua sekte tersebut. Beralih di dalam aula besar Sekte Bunga yang luas namun lengang, proposal aliansi menjadi topik diskusi. Yun hadir di sana, namun posisi pemimpin diduduki oleh 2 sosok wanita berpakaian kuning pucat yang merupakan tetua agung dari sekte tersebut. Tetua Sekte Bunga lainnya duduk di bawah, menunjukkan rasa hormat mereka kepada tetua agung yang tampak lebih muda dari mereka. Salah satu tetua agung pun akhirnya memulai diskusi, menanyakan pendapat tetua pertama tentang proposal tersebut. Tetua pertama mengakui kekuatan Paviliun Bintang Jatuh yang kini telah melampaui Sekte Bunga. Namun ia juga menyuarakan kekhawatiran akan resiko besar jika harus berkonfrontasi langsung dengan Hall of Soul yang berbahaya dengan menyetujui aliansi ini. Tetua agung yang lainnya mengamini kekuatan baru Paviliun Bintang Jatuh dan murid Yao Lao yaitu Xiaoyan, serta reputasi menakutkan dari Hall of Soul. Yun kemudian angkat bicara, mendukung aliansi dengan alasan bahwa hal itu akan menguntungkan Sekte Bunga yang perkembangannya telah lama stagnan dan sering ditekan oleh Sekte Langit Mendalam. Tetua agung yang lebih ramah pun sempat menggoda Yun mengenai hubungannya dengan Xiaoyan, sebelum menyerahkan keputusan akhir kepada tetua agung lainnya yang sedari tadi diam dan tampak lebih dingin. Dengan tenang, tetua agung yang dingin itu menyatakan persetujuan untuk beraliansi dan melawan Hall of Soul. Keputusan ini pun membawa kelegaan besar bagi Yun dan para tetua lainnya pun mengikutinya. Akhirnya perintah segera diberikan untuk menyampaikan balasan persetujuan kepada Paviliun Bintang Jatuh. Sementara itu, di kedalaman Burning Flame Valley, di sebuah hutan bambu yang tenang, proposal aliansi disampaikan kepada leluhur lembah, seorang pria tua berambut merah menyala yang dikenal sebagai Tetua Huoyun. Awalnya Tetua Huoyun menolak mentah-mentah ide tersebut dan menganggap Hall of Soul terlalu berbahaya untuk dilawan tanpa alasan kuat dan menyuruh utusan untuk segera pergi. Tang Zhen dan Tang Huo'er yang berada di depannya hanya bisa tersenyum pahit melihat reaksi panas dari leluhur mereka. Setelah Tang Huo'er membantu menenangkan Tetua Huoyun yang terbatuk-batuk, pria tua itu sempat bercanda tentang menikahkan Tang Huo'er dengan Xiaoyan jika penampilannya bagus sebagai syarat aliansi, yang seketika mengejutkan dan membuat Tang Huo'er kesal. Tang Zhen kemudian menyampaikan bagian penting dari pesan Xiaoyan. Bahkan jika Tetua Huoyun menolak aliansi, Xiaoyan tetap akan membantu menyembuhkan masalah tersembunyi yang ada di tubuh Tetua Huoyun. Tawaran tanpa syarat ini pun mengejutkan dan membuat Tetua Huoyun terkesan. Setelah terdiam sejenak dan merenung, Tetua Huoyun pun mengubah keputusannya. Pria tua itu memutuskan untuk menyetujui aliansi, menyatakan bahwa sudah waktunya bagi dirinya, sang leluhur Huoyun, untuk menunjukkan diri lagi setelah bertahun-tahun. Aura menakutkan pun perlahan menyebar dari tubuhnya dan menandakan kebangkitan sang leluhur. Kembali ke aula utama Paviliun Bintang Jatuh, Xiaoyan menerima laporan dari 2 tetua. Xiaoyan pun merasa gembira setelah mendengar konfirmasi bahwa Sekte Bunga dan Burning Flame Valley setuju untuk bergabung dalam aliansi. Kedua sekte tersebut kini menunggu kabar dari Xiaoyan mengenai waktu pengumuman resmi aliansi. Xiaoyan, Cailin, Yao Lao, dan dokter peri kecil pun merasa lega dengan perkembangan positif ini.
Yaulau mengakui bahwa kemajuan aliansi ini melampaui dugaannya, namun Yaulau menekankan pentingnya mengajak Menara Pil untuk bergabung. Tanpa dukungan dari Menara Pil yang memiliki pengaruh besar dan kemampuannya untuk memanggil banyak para ahli di dataran tengah, akan sangatlah sulit untuk melawan Aula Jiwa. Xiaoyan pun setuju dengan penilaian Yaulau, menyadari bahwa Menara Pil yang selalu netral adalah kunci terpenting dalam aliansi ini. Yaulau berpendapat bahwa untuk meyakinkan Menara Pil, Yaulau dan Xiaoyan harus mengunjungi mereka secara pribadi. Cailin pun mendukung pendekatan ini, lalu keputusan pun dibuat. Xiaoyan dan Yaulau memutuskan untuk segera berangkat ke wilayah Pil pada hari itu juga. Setelah persiapan singkat, keduanya pun melakukan perjalanan, sementara Cailin, dokter peri kecil dan yang lainnya tetap tinggal untuk menjaga paviliun bintang jatuh. Dengan kecepatannya sebagai ahli douseng, Xiaoyan dan Yaulau tiba di kota Pil Suci dalam waktu setengah hari. Xiaoyan merasa sedikit emosional berada di kota tempat Xiaoyan pertama kali meraih ketenaran besar. Dengan tanpa menunda lagi, Xiaoyan dan Yaulau pun langsung menuju ke Menara Pil. Di aula tingkat atas mereka menunggu. Sementara seorang tetua Menara Pil memberitahukan kedatangan mereka kepada 3 kepala besar. Tak lama kemudian, Xuan Kongzi, Tian Leizi, dan Xuan Yi pun memasuki aula. Mereka menyambut Yaulau dengan hangat dan gembira. Lalu terjadilah reuni singkat di antara Yaulau dan ketiga Menara Pil tersebut. Xuan Kongzi juga tak lupa memuji pencapaian Xiaoyan sebagai dosen di usia mudanya. Pembicaraan pun seketika beralih ke tujuan utama kedatangan Xiaoyan dan Yaulau. Yaulau menjelaskan secara rinci mengenai rencana pembentukan aliansi untuk melawan Aula Jiwa. Mendengar penjelasan Yaulau, Xuan Kongzi, Tian Leizi, dan Xuan Yi menunjukkan raut wajah yang serius. Xuan Kongzi menjelaskan bahwa permintaan aliansi ini sangatlah rumit karena Menara Pil memiliki tradisi netralitas yang kuat dan akan sulit untuk meyakinkan para tetua lainnya. Yaulau tentu memahami kesulitan tersebut, namun menekankan bahaya yang ditimbulkan oleh Aula Jiwa dan perlunya persatuan. Xuan Yi kemudian menambahkan bahwa keputusan mengenai aliansi akan jauh lebih mudah jika leluhur Menara Pil ada, karena persetujuan leluhur tersebut bersifat mutlak. Yaulau pun terkejut mendengar bahwa leluhur itu sedang menghilang lagi. Xuan Kongzi pun membenarkan bahwa leluhur tersebut sudah lama tak terlihat. Atas pertanyaan Xiaoyan mengenai leluhur ini, Xuan Kongzi pun menjelaskan bahwa leluhur ini adalah salah satu pendiri Menara Pil yang paling berpengalaman, namun suka berkelana dan memiliki kebiasaan unik. Leluhur itu gemar mencari wanita hamil yang bayinya telah meninggal sebelum lahir, lalu ia menggunakan metode khusus untuk memasuki rahim tersebut, lalu lahir dan menjalani kehidupan sebagai orang lain hingga tubuh itu mati. Hal tersebut ia lakukan sebagai cara untuk mengalami kehidupan. Xiaoyan pun terperangah oleh keunikan leluhur tersebut. Lalu pada akhirnya Xuan Kongzi mengungkapkan fakta paling mengejutkan di mana leluhur Menara Pil sejatinya bukanlah manusia, melainkan sebuah pil obat dalam bentuk aslinya.